Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Dwi Dian Putri dengan NIM 01-2023-175 dari kelas reguler 3. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai mata kuliah hukum dagang. Silakan disimak dan dipahami video ini. Bab 13. Hukum pengangkutan. Pengertian hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan adalah cabang hukum yang mengatur tentang perjanjian pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Hukum ini meliputi berbagai aspek seperti hak dan kewajiban pengangkut, tanggung jawab pengangkut terhadap barang atau orang yang diangkut, serta perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan jasa pengangkutan. Salah satu perjanjian pengangkutan yang sering terjadi adalah perjanjian angkutan barang. Dalam perjanjian ini, pengangkut bertanggung jawab untuk mengirimkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pengangkut harus menjaga barang agar tetap dalam keadaan baik dan tidak rusak selama proses pengangkutan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang, pengangkut harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pemilik barang. Selain itu, hukum pengangkutan juga mengatur tentang tanggung jawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang. Pengangkut harus memastikan bahwa alat transportasi yang digunakan aman dan memenuhi standar keselamatan. Jika terjadi kecelakaan atau cedera pada penumpang, pengangkut harus bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada korban. Fungsi dan tujuan hukum pengangkutan. Fungsi hukum pengangkutan adalah mengatur perjanjian pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Hukum pengangkutan juga mengatur berbagai hal terkait pengangkutan, seperti izin pengangkutan, persyaratan teknis kendaraan, keselamatan kendaraan, sanksi hukum apabila terjadi pelanggaran, tanggung jawab hukum pengangkut. Tujuan pengangkutan yang diakui sah oleh hukum adalah tiba di tempat akhir pengangkutan dengan selamat, pembayaran biaya lunas. Pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan barang atau penumpang yang diangkut, serta kerugian atau kerusakan yang terjadi selama pengangkutan. Pengirim bertanggung jawab untuk membayar angkutan. Subjek hukum pengangkutan adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian pengangkutan, seperti pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditor, dan agen. Selanjutnya, jenis-jenis hukum pengangkutan. 1. Hukum pengangkutan darat. Regulasi transportasi mengatur operasional kendaraan, syarat kelayakan jalan, dan keselamatan pengguna jalan. Tanggung jawab pengangkut menjelaskan kewajiban pengangkut untuk menjaga keamanan barang dan penumpang serta tanggung jawab dalam kasus kerugian atau kecelakaan. Perizinan mengatur lisensi untuk pengemudi dan perusahaan transportasi. 2. Hukum pengangkutan laut. Kontrak pengangkutan mengatur perjanjian antara pengirim dan pengangkut, termasuk syarat pengangkutan dan biaya. Liabilitas menentukan tanggung jawab pemilik kapal dalam
kasus kerusakan atau kehilangan barang selama perjalanan. Perlindungan konsumen, mengatur hak-hak penumpang dan prosedur untuk mengklaim kompensasi. 3. Hukum pengangkutan udara. Regulasi penerbangan menentukan standar keselamatan, prosedur keamanan, dan perizinan maskapai. Hak penumpang mengatur hak-hak penumpang terkait pembatalan penerbangan, keterlambatan, dan kompensasi. Tanggung jawab pengangkut menjelaskan batasan tanggung jawab maskapai dalam kasus kehilangan atau kerusakan bagasi. 4. Hukum pengangkutan multimodal. Kontrak multimodal mengatur pengangkutan yang melibatkan lebih dari satu modal transportasi dengan satu kontrak. Tanggung jawab terintegrasi menentukan siapa yang bertanggung jawab pada setiap tahap pengangkutan. Peraturan internasional seringkali melibatkan perjanjian internasional seperti CMR untuk pengangkutan darat internasional atau Hague-Visby Rules untuk pengangkutan laut. 5. Hukum perhubungan. Infrastruktur transportasi mengatur pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi. Izin dan regulasi mengatur persyaratan izin bagi operator transportasi dan pengelola infrastruktur. Keselamatan dan keamanan menetapkan standar keselamatan bagi infrastruktur transportasi. 6. Hukum kecelakaan dan tanggung jawab. Klaim kerugian mengatur prosedur pengajuan klaim untuk kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan. Asuransi menjelaskan perlunya asuransi bagi pengangkut dan pengguna jasa transportasi. Regulasi kecelakaan menetapkan prosedur penyelidikan dan penanganan kecelakaan transportasi. 7. Hukum lingkungan dalam pengangkutan. Dampak lingkungan mengatur pengurangan emisi dan dampak lingkungan dari aktivitas transportasi. Regulasi penggunaan energi mendorong penggunaan energi terbarukan dan efisiensi dalam pengangkutan. Selanjutnya, asas-asas hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan adalah landasan filosofis yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas yang bersifat perdata dan asas yang bersifat publik. Beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik antara lain: 1. Asas manfaat, yaitu pengangkutan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan. 2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu penyelenggaraan usaha pengangkutan harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Selain itu, ada beberapa asas hukum pengangkutan lainnya, yaitu 1. Asas koordinatif, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan memiliki kedudukan yang setara. 2. Asas campuran, yaitu pengangkutan merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan melakukan pekerjaan. 3. Asas pembuktian dengan dokumen, yaitu setiap pengangkutan harus dibuktikan dengan dokumen angkutan. Sekian dari penjelasan saya tentang hukum pengangkutan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.